Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Seharian ini saya angkat tema besar, berkat melayani. Dan ada banyak favor yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Musuh orang Kristen itu kepasifan. Apalagi kalau sudah ketambahan budaya yang pasif-sisan. Kita ini sebenarnya, sebagian besar kita itu dibesarkan di budaya malu-malu sih. Lebih baik malu-maluin daripada malu-malu. Lebih baik mencoba dan gagal daripada takut mencoba. Mau gak mau ada satu sifat manusia yang bisa menghalangi cara kerja Allah. Yaitu kalau kita itu takut-takut. Malu-malu, orang mikir apa. Kalau gitu kita kan takut sama manusia, bukan sama Allah. Saya dorong Anda semuanya. Jangan ada di antara kita ragu-ragu lagi. Tuhan mau memakai kita di tahun kemenangan ini. Karena itu hari ini saya mau ngajari, kita keluar dari zona nyaman. Berkat pelayanan itu ada. Kalau saya bilang berkat nggak selalu melulu materi. Berkat itu sebenarnya in many ways penyertaan Allah. Oleh karena itu ibadah yang sudah lalu tadi munculkan semua menunya, masih sisa satu setelah ini. Ini ya firman-firman yang sudah dibagikan, sekarang di ibadah keempat, keluar untuk melayani dan mujizat terjadi. Ada sebuah kejadian yang sangat-sangat dahsyat di perjanjian lama, yaitu minyak seorang janda, dan saya mau jabarkan, saya mau operasi ini. Sama-sama kita buka 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai, ya kita lihatlah sampai ayat berapa, ayat 7 seharusnya. Minyak seorang janda, saya baca ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Kasihan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Judulnya adalah keluar untuk melayani dan mujizat terjadi. Itu fokus kita. Sebenarnya ini cerita bukan tentang buli-buli minyak atau bejana. Ini cerita tentang seorang wanita yang gak keluar rumah. Tuhan bilang, "Kamu mau lihat mujizat? Keluar rumah." Alasannya suruh cari Gucci. Gucci itu bukan merek baju. Gucci di sini artinya gentong. Yang banyak. Disuruh minta dari tetangga-tetangganya. Pokoknya keluar rumah deh. Kamu keluar rumah beres. Ada penyakit-penyakit tertentu gak sembuh sebelum orang itu keluar dari rasa takutnya. Saya nggak mengajarkan untuk kita ceroboh, apalagi kalau zaman-zaman epidemi, apalagi pandemi. Di waktu kita harus berani, kita berani. Di waktu kita mawas diri, kita mawas diri. Tapi ada orang itu yang silang-silang. Pandemi sudah mari. Tapi juga masih hidup dalam ketakutan. Kecuali kalau memang nggak enak badan. Ada orang yang masih terus dihantui dengan was-was.
nanti gitu, nanti gini. Jangan. Hidup itu yang penting, satu, percaya Tuhan, dua, kita take care diri. Kita punya tujuan. Jangan hidup dalam ketakutan. Nanti gitu, nanti gini. Nggak usah terus ngeri sesuatu yang tidak tentu. Sekali lagi, bukan kita hidup sembrono, tapi kita perlu damai sejahtera. Jangan mau hidup dalam ketakutan. Ada lagi orang yang bukan takutan tentang kesehatan. Nanti kalau aku gagal gimana? Gagal gimana? Belum mencoba udah takut. Mau sekolah atau mau belajar sesuatu, nanti kalau aku nggak bisa. Jangan hidup seperti itu, nggak enak, nggak nyaman. Ini cerita seorang wanita yang disuruh sama Nabi keluar rumah. Nah, saya tunjukkan sekarang, mari kita bahas ayat per ayat. Salah seorang dari istri-istri para nabi, berarti dia seorang istri nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, tolong jangan lupa dia siapa. Tolong ingat statusnya. By the way, orang ini janda, tapi dia janda salah seorang nabi. Berarti dia ini istri hamba Tuhan. Ini keluarga hamba Tuhan. Coba kita simak, dia berseru apa? Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu, are you ready? Takut akan Tuhan. Tetapi, nah ini takut akan Tuhan kok pakai tetapi. Di sini ada PR yang belum terjadi, ada PR yang belum dilakukan. Hambamu itu seorang nabi, mendiang suami, takut akan Allah, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang. Berarti nabi ini gak beres financially, secara keuangan. Tetapi hambamu itu, tapi sekarang penagih hutang sudah datang. Mungkin zaman dulu sudah ada pinjol kali. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Cilaka. Tanggungannya bukan lagi sertifikat tanah, sertifikat rumah, aset-aset, anak. Menurut saya ini lintah darat sih. Karena kalau memang mereka benar-benar zaman itu sama pemerintah Israel, kan ada hukum Taurat. Sesama umat pilihan Tuhan itu tidak boleh bahkan rampas baju kok ini mau rampas anak. Jadi menurut saya sih ada suatu kecerobohan besar terjadi. You see, hanya karena kita punya Tuhan, bukan berarti kita tidak punya peran. Tuhan tidak pernah memaksa kita, Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Tuhan itu mengajarkan, karena itu kalau mau ikut Tuhan bukan hanya dengan roh tapi juga dengan kebenaran. Jadi ada firman yang harus secara sengaja kita aplikasikan di setiap aspek hidup kita. Karena kecerobohan hal ini maka tak terkecuali banyak hamba Tuhan pun gagal membesarkan anaknya. Doakan kami supaya kami tidak gagal. Sekalipun dia seorang pengkhotbah, bisa khotbahi umat, tapi kalau hamba Tuhan tersebut sebagai ayah tidak menerapkan firman secara sengaja dalam parentingnya, seperti Eli yang memanjakan anaknya, anaknya salah loh. Eli ini punya putra, oleh karena itulah Tuhan menegur hamba Tuhan ini, putranya itu berzina di gereja, korupsi money. Eli diem aja padahal tahu. Sekalipun dia imam besar sebelum Samuel yang mengurapi Daud, Eli gagal. Karena dia melanggar hukum rohani yang harus dia terapkan dalam parenting. Karena dia tidak hidup sesuai kebenaran, ya otomatis akhirnya iblis bekerja, berkarya, dan akhirnya menjajah di area tersebut. Kali ini bukan soal parenting. Nabi tanpa nama, tanpa wajah ini meninggalkan istri yang masih hidup
dan mewariskan hutang kepada istri dan anaknya. Berarti ada sesuatu yang sorong cara hamba Tuhan Nabi ini mengelola keuangannya. Tidak peduli kalau semuanya sana diurapi, seorang diurapi luar biasa. Tapi kalau terus-menerus makan jeroan, jangan mencobai Tuhan. Asam uratnya, Bapak Ibu. Kita tetap punya tanggung jawab menjaga kesehatan. Sekalipun kita mau olahraga, jaga makan, juga hidup mati di tangan Tuhan. Saya ngerti. Tapi dalam kesadaran kita tetap harus melakukan apa yang betul. Lakukan apa yang benar. Karena kalau orang itu hidup dalam kebenaran, arti simpelnya hidup dalam kebenaran itu apa? Lakukan yang benar. Jangan sengaja lakukan yang salah. Nggak sengaja pun kadang-kadang kita masih salah. Amin Bapak Ibu Saudara. Masuk akal? Berarti ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh hamba Tuhan ini dalam hal keuangannya. Saya percaya dalam hal keuangan misalnya kalau kita kelola ada prinsip-prinsip kebenaran tidak boleh ditinggalkan. Kejujuran, ketransparanan. Itu hal-hal yang tetap kita harus jaga. Komunikasi antara suami dan istri misalnya kalau soal money, soal investasi, soal dunia kerja, soal bisnis nanti. Kalau Tuhan sudah memberimu satu perjanjian sesakral yang namanya marriage atau holy matrimony, jangan kau langgar. Sekalipun istrinya ibu rumah tangga bukan pebisnis, tetap keputusan keuangan keluarga harus diambil bersama. Banyak pria yang melanggar ini akhirnya jatuh ke berbagai macam persoalan yang tidak perlu terjadi. Karena sang laki-laki melanggar hukum rohani, bahwa wanita yang Tuhan taruh di samping atau di sisinya itu penopang yang sepadan. Bukan hanya penolong yang sepadan, dia juga rekan atau teman perjanjian yang mewarisi kehidupan yang sama dengan suaminya. Sekalipun suami seorang pebisnis, ibunya tidak tahu apa-apa soal bisnis. Tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa soal bisnis, tapi paling tidak harus tahu dari Anda. Bukankah Anda suaminya? Karena hal-hal seperti ini terjadi, akhirnya ujung-ujungnya kalau kita kena masalah, kecentok nih, yang kita kecewai, yang kita masalahkan kan Tuhan. Kenapa Tuhan itu? Kenapa Tuhan izinkan? Loh, gimana toh? Orang bahasa Ibrani Jawa Tengahnya piye toh? Tuhan dilanggar terus Tuhan yang dimarahi. Gimana sih? Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Supaya kita itu jangan jadi domba yang tidak berpengalaman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang dungu karena pilihan. You have to know God's will. In order for you to be blessed and to be a blessing, apalagi untuk menjadi berkat, kita harus tahu kehendak Allah. Jangan peta buta. Kita harus tahu what is right and what is wrong, apa yang betul, apa yang salah. Salah satu hal lagi soal keuangan yang saya terapkan dalam kehidupan saya adalah whatever happens, apapun yang terjadi, I'll choose to be a giver. Aku selalu memilih untuk memberi, saya tidak akan mengeluh. Saya punya satu komitmen yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, yaitu apapun terjadi, kita semua selalu bisa memberi kepada Tuhan dalam suka maupun duka, miskin maupun kaya, bisa memberi dari kelebihan maupun kekurangan. Saya rasa ada sesuatu yang bolong banget di hidupan hamba Tuhan ini soal money. Ya, soal parenting. Soal apa lagi? Saya nggak akan tentukan soal apa karena masing-masing orang kondisinya berbeda. Mungkin soal kesehatan. Mungkin soal pelayanan. Karena kita tidak sungguh-sungguh menghayati soal ministry contohnya. Nah kita nggak persiapan, pelayanan kita asal-asalan. Jangan heran kalau lihat orang lain bertumbuh ministrinya disertai urapan. Tapi pelayanan kita minim atau defisit pengurapan. Karena memang kita tidak pernah persiapan. Dengan firman Tuhan ajarkan bahwa kita mesti berdoa. Kita mencari Tuhan. Dari contoh para rasul, sebelum terjadi mujizat, Petrus berdoa di loteng atas pukul 3 sampai lapar.
Lalu utusan Cornelius tiba. Ada hal-hal yang mesti Anda terapkan. Dari ayat-ayat ini saya ingin untuk Anda mengerti satu poin yang sederhana bahwa having knowledge alone, kalau kita hanya punya pengetahuan, tidak mengubahkan. Yang mengubahkan itu adalah wisdom, bukan knowledge. Wisdom dan knowledge itu bedanya apa? Kalau knowledge itu pengetahuan, wisdom itu juga pengetahuan, tapi applied knowledge. Wisdom itu adalah pengetahuan yang di-apply atau yang diterapkan. Itulah bedanya. Jadi orang Kristen gak punya pengetahuan parah, gak punya pengetahuan firman. Jadi orang Kristen yang punya pengetahuan doang juga gak kemana-mana. Karena itu mari kita targetkan hikmat. Beriku hati bijaksana. Pengetahuan yang kupunya minim bisa bertambah kalau kita mencari kebenaran. Yang penting setiap kebenaran yang kita sudah kenal tersebut terapkan. Itu wisdom, applied knowledge. Hikmat itu adalah pengetahuan yang kita aplikasikan. Setiap kita punya PR untuk secara sengaja menerapkan firman di setiap aspek hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya doa di dalam nama Yesus kita semua menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Tidak hanya menjadi pendengar firman. Tapi apa yang susah? Kenapa susah jadi pelaku firman? Karena kita juga jarang mendengarkan. Yang kita dengarkan adalah opini manusia. Kalau kita mendengarkan firman aja, belum berhenti di sana. Kita harus sengaja melakukannya. Terlebih susah bagi orang melakukannya. Kalau mendengar aja aras-arasan. Paham maksud saya? Tiap pagi saya mempertajam telinga saya, lebih tepatnya Tuhan mempertajam telingaku. Seperti kata-kata Yesaya. Untuk mendengar seperti seorang murid, supaya nanti alhasil THT-nya jalan. Telinga, hidung, tenggorokan. Supaya apa yang ku dengar akan muncul di lidah. Tuhan memberiku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataanku aku memperkuat. Aku meneguhkan, menguatkan orang-orang yang patah semangat. Saya dorong di dalam nama Yesus jemaat ini di tahun 2025. Rahasia kemenangan terletak di sini. Terletak di telinga dulu. Harus mendengarkan dulu. Komitmen kita akan menjadi pelaku firman. Waktu saya baca ini, saya worry. Ini menjelaskan why. Misalnya pelayanan seseorang itu sangat-sangat diurapi, tetapi nanti anak-anaknya semua kepahitan. Kadang-kadang kita kayak gitu kan, pikiran kita yang awam seperti apa, kita mikir kenapa ya orang itu dekat sama Tuhan, but why ya? Kenapa kok keluarganya berantakan? Lalu akhirnya kita berkata, ngapain dekat sama Tuhan? Bukan. Ada firman-firman yang sama orang itu sengaja diabaikan. Dan dia gak sungguh-sungguh menerapkannya. Dalam pelayanan dia sungguh-sungguh. Tapi di dalam parentingnya dia asal-asalan. Ya gak heran. Kita punya PR dari Tuhan. Jangan lihat orang lain. Tapi adakah firman yang selama ini kita bengkelaikan? Mari kita kerjakan PR kita itu. Tuhan, aku mau supaya Engkau ajari aku bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan saya. Tahun ini saya mau menang Tuhan. Apalagi di area-area yang senantiasa saya kalah. Ada orang yang mungkin secara financially, secara pekerjaan diberkati. Tetapi di dalam area ini dia selalu gagal soal mengampuni. Susah banget gitu loh ngampuni. Sehingga lihat ya, sekalipun dia diberkati, tapi clash kanan kiri, clash terus. Ya mungkin dia secara kerja menerapkan firman, tapi tidak diterapkan untuk hubungan. Orangnya susah sekali untuk menerima kelemahan atau kekurangan. Selalu perfeksionis. Ayat-ayat tertentu itu sepertinya di blacklist dari hidupnya. Misalnya ayat-ayat seperti ini. Ya, bagaimana orang lain, sebagaimana Tuhan mengampunimu, ampuni orang lain dulu. Itu kita tawar, kok enak? Ya dia harus berubah dulu baru gua ampuni. Nah ada ayat-ayat yang sama dia tolak. Karena itu Tuhan tidak bisa berkati area itu. Karena firman itu kalau kita blok dan blacklist, maka ada satu dimensi kerajaan Allah tidak bisa masuk ke aspek hidupmu itu. Padahal Tuhan hendak bekerja, hendak berkarya, hendak mentransformasi. Tuhan mau memberikan breakthrough, Tuhan tidak keberatan. Bahkan Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan ingin berjalan sama kita di area itu. Tapi nggak bisa karena kita bukannya resist the devil, kita bukan menentang setan, tapi yang kita tentang adalah Tuhan. We resist God
When you resist God's truth, you are resisting the God of the truth. Waktu kita itu menentang suatu kebenaran, kita itu sedang menentang Tuhannya kebenaran itu. Mana bisa dia bekerja, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Makanya itu saya selalu hati-hati, apakah saya pilih-pilih. Ada ayat-ayat tertentu yang saya aborsi, karena gak nyaman sama gua. Misalnya begitu. Firman-firman tentang penundukan diri susah, ini aku gak mau. Yang soal berkat, welcome home. Tapi yang tentang penundukan diri, sacrifice, berkorban, aduh ampun. Ya, kita akan melihat pekerjaan divine work di area itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda baca banyak cerita mengenaskan di mana hamba-hamba Tuhan tak terkecuali Samuel pun ya. Kita tidak boleh lupa, ini hamba Tuhan, ini nabi malahan. Kok bisa sampai penagih hutang mau datang ambil kedua anaknya itu? Saya baca ayat ini terganggu. Nggak tahu kalau Anda baca ini biasa, saya terganggu. Ini kan nabi. Bukan skeptis nih, tapi kritis. Pikiran saya itu kritis untuk percaya, bukan kritis untuk bimbang. Saya berpikir, ini kan hamba Tuhan, ini kan nabi. Kalau dia begini, apalagi di zaman Elisa, ini dekat sama Elisa. Dia bisa begini, aduh kita kan bisa pesimis, apalagi aku. Terus tiba-tiba Roh Kudus kayak ngomong, bukan karena aku tidak menyertainya, tapi ada hukum-hukum rohani yang dia tidak anggap serius, apalagi di area itu. Bapak Ibu Saudara, adakah di area-area tertentu hari ini Tuhan tidak bisa bekerja lebih dalam hidupmu? Please surrender to Him. Because only goodness and mercy yang akan terjadi, sungguhan saya janji. Kalau Anda terbuka ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu Anda harus berubah. Tetapi kalau Anda terbuka ya, akan ada kebajikan kemurahan itu ngikutimu di area itu. Easy is not the name of the game. Gampang atau mudah mungkin nggak terjadi. Tetapi pasti ada glory. Pasti ada apa? Glory. Ya, saya doa. Oke, cukup. Ini bukan topik inti saya. Saya tambahkan aja kok rasa seperti Roh Kudus banyak bicara ke area ini. Oh, ada lagi misalnya anak-anak muda nih. Saya lihat beberapa anak-anak muda. Kenapa kok bisa WL, bisa apa, bahkan bisa ngadakan, bisa menangkan teman-temannya, tapi hamil sebelum nikah. Gak peduli kalau sana adalah Elia. Ada hukum rohani yang harus kau akui. Jangan pacaran di remang-remang dah. 2 orang sendirian di kamar, no itu visa tidak akan di-granted. Orang tua harus larang anak-anak kalau misalnya pacarnya ada di rumah, misalnya no, not the room. Kamar itu. Nah kalau dilanggar, gak peduli kalau itu orang itu sekali berasul Paulus. Kau langgar itu sekali mungkin luput, 2 kali luput, not 3 kali my friend. Pasti jatuh. Karena itu jangan sampai kita kira kalau kita berbuah di satu area, lalu kita bisa ceroboh di area lain, gampang lah. No. Kalau Alkitab berkata waspadalah dan berjaga-jagalah, itu bukan berarti hidup dalam ketakutan. Gak usah kita was-was atau paranoia atau paranoid, gak perlu. Tapi kalau Tuhan bilang waspada dan berjaga-jagalah itu semua area. Jangan takut, Anda tidak perlu berpikir keras kok, mikir terus gini, terus lama-lama orang gini terus. Kenapa? Lagi waspada. Kenapa? Lagi berjaga-jaga, ngawur Itu kamu sedang diperbudak sama ketakutan. Saya nggak setiap hari mikir-mikir gitu, enggak. Cuman saya nggak tawar-tawar. Kalau saya sama Tuhan tuh buka buku tuh buka sungguhan, bukan. Kalau sama Tuhan tuh sungguhan saya itu I surrender all, itu sungguhan. I surrender all itu all. All to thee my blessed Savior, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku sungguh berserah. Kalau sama Tuhan tuh saya gitu, buka semua. Lord,
You are welcome mau kerja di area apapun di hidupku. Lihatlah apakah hatiku serong. Ujilah dan cobalah aku. Kenali pikiranku dari jauh. Kau tahu waktu aku duduk, waktu aku berdiri. I surrender all. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Cek dan recheck setiap aspek. Tolong Tuhan satu-satu. Nggak ada secret drawer. Tidak ada sorokan sembunyi. Dan tidak ada kamar abu-abu di hatiku. Apapun monggo silakan kerjakan dalam diriku. Kalau saya sama Tuhan itu kayak gitu. Jangan ada belenggu kubu pertahanan. Anda harus punya kubu pertahanan terhadap setan. Dan itu kebenaran. Nah, kalau kebenaran kita kubui dengan apa? Apa yang akan melindungimu? Saya kok merasa saya harus mengajarkan ini. Ini saya sudah nggak tahu apa yang terjadi dengan kebaktian 4 ini. Bolak-balik mesti begitu. Yang saya rencanakan mesti nggak terjadi. Yang lalu juga begini. You really make me change my plan. Saya kok merasa saya harus ngomongin. Tapi tetap kembali ke laptop. Kita harus lihat ini sekarang ya. Ayat berikutnya saya jelaskan apa yang terjadi dengan wanita ini. Kan dari tadi ngomong soal almarhum suami. Let me talk about his wife then. Jandanya. Lihat ya. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Ini pertanyaan bagus loh. Apa yang dapat aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan adalah belas kasihan sekaligus ujian. Yesus pernah tanya yang sama di Perjanjian Baru. Ketika ada seorang yang lumpuh di Bethesda, kolam Bethesda. Kamu mau sembuh? Bukan dia jawab iya atau tidak, kan multiple choice toh, itu kan gampang. Jawabannya, aku di sini bla 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 mengeluh berapa tahun. Setiap kali ada goncangan air malaikat tiba, aku nggak bisa masuk, selalu didahului karena aku memang apes. Orang buta nggak kelihatan, hari ini natap, besok malaikat datang lagi dia cemplung. Orang tuli, lihat goyang-goyang, nggak dengar suara airnya, dia langsung lompat, nggak ada resiko paling basah. Aku sudah tahu, dengar, lihat bisa jelas, tapi kakiku nggak ada. Jadi aku ke sana itu tolong dong. Semua orang langsung gerudukan masuk dulu di situ, ngeluh, hehehe. Saya pernah melihat orang yatim piatu sungguhan dan tidak punya roh seperti seorang yatim piatu. Penuh kasih. Bahkan di beberapa tempat, jangan jauh-jauh yang dihandle sama MSP, anak-anak keluarga. Mereka itu sungguh-sungguh anak-anaknya GMS dari kecil. Ya, di rumah keluarga. Anda kalau ketemu mereka ya pede, maksudnya percaya diri bukan persekutuan doa. Wah, Anda kalau tanya, mau nggak ini? Mau. Orangnya itu sungguh-sungguh percaya diri, tapi ada orang itu susah ditolong. Ada tipe orang itu susah ditolong karena dia punya mentalitas. Itu perbudakan. Susah ditolong. Ini Yesus mau tolong orang ini, malah ngeluh, aku gini gitu. Aduh, kamu mau sembuh nggak sih? Udah gitu aja. Saya rasa orang tertentu mau diberkati 7 kali 70 kali akan kembali jatuh. Ada orang tertentu dibelas kasihani sampai kapanpun akan merasa dirinya kasihan. Ada orang tertentu itu seperti jurang yang menganga, lu masukin berapapun dia gak pernah akan tertutup. Ada orang tertentu kalau kita belas kasihani, harusnya kan penuh kasih kalau seluruh dunia membelas kasihani dia. Kan harusnya dia bukan kurang kasih, pasti dia jadi surplus kasih. Tapi semakin dikasihani, semakin menjadi-jadi, semakin mengasihani diri. Dan dia tunjukkan ke semua orang betapa kasihannya dia dan dia patut layak mendapat belas kasihan. Come on help me, come on give me money, come on pray for me, come on. Itu yang saya sebut. Roh seperti yatim piatu sungguhan. Mendingan jadi yatim piatu sungguhan tapi percaya diri. Daripada orang yang punya orang tuanya lengkap papa mama tapi hatinya itu selalu kurang. Selalu ngeluh. Menurut saya yang perlu berubah itu untuk nolong orang gini susah. Untuk mengubah orang begini itu yang perlu diubah adalah dirinya. Perubahan harus dari dalam. Orang seperti ini kalau langsung mentah-mentah sama Tuhan kasih mujizat, nyok gitu langsung, atau misalnya langsung kasih minyak. Dia juga tidak akan puas, dia tidak akan bersyukur, dia tidak merasa cukup, dan dia juga tidak akan keluar. Tidak akan, karena bolongnya itu di dalam, bukan dompetnya kali ini. Karena itu Elisa
memakai metode yang menurut saya sangat dahsyat dan sangat penuh hikmat. Dia tanya seperti ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pertanyaan simpel. Beritahukanlah kepada aku apa-apa yang kau punya di rumah. Apa aja kamu punya di rumah? Elisa ini kan peka. Kok tahu kalau wanita ini tidak homeless? Kok punya rumah? Lalu seperti dugaan saya, kita lihat ayat berikutnya. Hari itu Elisa akan ajari dia ministry. Orang kayak gini sembuhnya cuma kalau dia melayani, kalau dia taruh kepentingan orang lain dan dahulukan itu. Orang gini sembuhnya cuma gitu. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ministry salah satu dimensi pelayanan itu, kadang-kadang kita kira pelayanan ini butuh aku, sebenarnya enggak, kita yang butuh pelayanan. Karena pelayanan itu ada satu dimensinya yang menyembuhkan kita dari roh yatim piatu. Detik di mana kita berhenti melayani dan fokus pada Yesus, umatnya, amanat agung, waktu kita berhenti mendahulukan kepentingan orang lain, dan kita merasa kita yang utama, detik itu kita jatuh sakit. Dan peduli amat protein firman apa yang kau makan, kau tidak akan bertumbuh. Karena ototmu cedera. Jadi Elisa tahu mujizat sesungguhnya dibutuhkan oleh sang wanita. Bukanlah minyak yang mengalir. Kuncinya bukan minyak, tapi bulinya. Dan bagaimana mendapat gentong-gentong itu, inilah triknya, disinilah hikmatnya. Lihat ya apa yang dijawab. Apa-apa yang kau punya di rumah, berkatalah perempuan itu 2B, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun. As I predicted. Hatinya merasa aku tidak punya apa-apa. Itu juga mentalitas kemiskinan itu yang dimiliki oleh sang suami mendiang. Tidak punya. Kalau kita nggak punya sesuatu, kalau nanti orang lain akan hina kita. Nah, belum apa-apa motivasinya adalah gaya, bukan untuk memuliakan Allah. Dari dulu pikirannya adalah untuk demi kepentingannya, demi glory atau kemuliaan keluarganya. Gak pernah, saya rasa keluarga ini sudah biasa hidup eksklusif. Nubuatan dia selalu berikan. Tapi kalau soal perkara-perkara tertentu kayak gini sama Tuhan sama manusia, gak heran tidak ada penyertaan. Mereka selalu merasa kurang dan tidak pernah memposisikan diri sebagai orang yang memiutangi, sebagai orang yang memberi, sebagai orang yang memberi belas kasih, sebagai orang yang mendoakan. Jadi menurut saya ada something really wrong with this family. Dan waktu ditanya sama Elisa, dia jawabannya hambamu gak punya apa-apa. Kecuali, menurut saya, ini hanya karena sungkan. Dia ingat-ingat apa lagi ya? Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Menurut saya dia tidak tahu itu gunanya apa. Menurut saya dia pesimis tentang buli itu. Gak mungkin dia berkata, Eureka. Ya, ditemukan kayak Einstein menemukan teorinya. Ada buli. Gak mungkin dia optimis. Dia bilang, Pak Elisa, gak ada sih apa-apa di rumahku. Gak ada sih. Apa ya nak, kan anaknya kan mau diambil sama penagih hutang. Ya cuma ada satu gentong gitu aja. Paling gitu ngomongnya, ya cuma ada satu gentong. Orangnya itu kudu pesimis. Orang ini kalau dia mau melayani itu harus tunggu sampai dia gak punya masalah. All or nothing. Dia kalau memberi itu tunggu sampai dia punya segalanya. Dia itu gak bisa menghargai perkara kecil, uang kecil, gak bisa menghargai kesempatan kecil, gak bisa menghargai waktu yang sebentar, gak bisa menghargai apa. Dia itu maunya all or nothing. Jadi akhirnya dia berkata, ada satu gentong sih. Saya bisa rasakan si Elisa itu, saya bisa bayangkan dia itu langsung applause wanita ini. Nah, itu loh. Itu apa? Kamu akhirnya bisa menghitung berkatmu ada satu buli kan? Count your blessing kan, name them one by one. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong,
tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa justru pakai, karena wanita ini jarang menghitung berkatnya. Dan dia jarang merasa bisa, aku mau pelayanan pastor, tapi nanti tunggu sampai aku keluar dari semua masalah hidupku. Oke, pelayanan nanti waktu mati. Aku baru bisa memberi pastor kalau aku udah kaya raya. Kamu gak akan kaya raya dengan mentalitas seperti itu. Saya gak ngomong soal materi ya. Saya ngomong soal spirit atau mentality. Aku gak bisa ngampuni. Kecuali orang itu berubah. Aduh, kalau tarik lebih jauh. Tapi hari itu Elisa kasih dia sebuah pertanyaan. Bukan menjebak. Tapi menyadarkan. Kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa sih. Nah, ada apa ya mama? Kamu ingetin mama dong. Ada apa? Cepet ini. Pastor Elisa lagi tanya. Cepet. Dia harapannya itu langsung. Simsalabim. Boom. Langsung dapat berkat. Secara materi maksudnya. Kok malah dapat PR itu gimana? Dia kan perlu ditolong, kok malah dikasih tugas. Gimana sih Elisa ini? Elisa ini gak salah apa? Elisa ini memang berhikmat. Kalau Anda baca, bahkan Naaman datang itu kan dia pertama kecewa. Disuruh pergi ke sungai Yordan, celup-celup 7 kali. Dia ini jenderal. Dia ini panglima seluruh tentara negara adikuasa dan penjajah. Dia bilang ngamuk dia, emangnya di negaraku enggak ada nabi, enggak ada ahli nujum, disamain lagi sama hamba Tuhan. Enggak ada. Mereka itu cuman saya kira Elisa itu akan ya gimana lah, bim lah, sana sini mata. Aku sembuh. Disuruh ke sungai Yordan. Buka baju kan kelihatan kusta. Gimana dengan tentaraku semuanya? Lihat gitu mana bisa respect sama aku. Suruh celup-celup 7 kali lagi. Emangnya di negaraku enggak ada kali yang lebih bersih? Sungai Yordan keruh sekali. Ngamuk dia mau pergi. Lalu tiba-tiba diingatkan. Bukankah Anda akan melakukan lebih dari ini? Diingatkan oleh seorang, abdinya apa. Tuhan pakai orang itu untuk mengingatkan. Bukankah Bapak akan jauh lebih ini, menempuh lebih dari ini, demi untuk sembuh dari kustamu kan? Nggak ada salahnya, dia adalah nabi yang harus kau dengarkan. Ikut. Dalam kasus Naaman, Tuhan kasih tugas lewat Elisa, supaya supaya panglima ini belajar untuk rendah hati. Belajar bergantung sama Tuhan. Belajar mengerti bahwa not all his power and money can buy God's blessing. Tapi menuruti perintah Tuhan. Ke sungai Yordannya tidak ada yang keramat. Tapi Tuhan uji imannya. Karena Naaman perlu bertobat bukan dari kustanya. Tapi dari kusta hatinya. Dia perlu bertobat dari prideful spiritnya, dari arogannya. Wanita ini perlu bertobat dari roh yatim piatunya. Harus bertobat. Makanya diberitahu sama Elisa, kamu pergi ya, minta bejana dari luar. Kadang gue pikir, saya kan kadang tuh pikir, Elisa ini kok bertele-tele, tapi menurut saya malah justru orang ini, bahasa Ibraninya jamipol. Orang ini peka benar, bukan hanya dengan Tuhannya, tapi peka dengan spirit manusia yang dia sedang layani. Dia berkata, pergilah, mintalah bejana dari luar, supaya lebih jelas, supaya dia nggak sembarang cari-cari di mana-mana, beli atau apa. Daripada segala tetanggamu. Kamu minta bejana kosong ya, tapi please ya jangan terlalu sedikit, ketuk 1 pintu, cuman ambil 1. Kamu ambil nanti ujung-ujungnya ayat-ayat yang kita baca tadi, nanti kalau nanti minyaknya keluar, hiduplah kamu dari selebihnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara apa yang sedang terjadi? Mau enggak mau dia keluar rumah. Mau enggak mau dia enggak boleh takut. Enggak boleh takut terjangkit penyakit. Mau enggak mau dia harus tinggalkan traumanya. Karena dia sebagai janda, mungkin juga menurut saya keluarga ini sudah eksklusif dari dulu. Tidak pernah mau kontak. Udah ada dunianya sendiri. Enggak perlu gereja lah, gereja. Apalagi orang pernah trauma sama gereja. Nanti kalau aku kembali lagi terkonekkan sama orang, ya, your neighbor itu kan enggak tentu tetangga, itu sungguhan orang di sebelah-sebelah tinggalnya. Your neighbor itu kan manusia. Love your neighbor, cintai sesamamu. Dalam bahasa Inggrisnya, your neighbor atau tetanggamu. Tuhan suruh kita untuk connect sama sesama kita lagi.
Kamu keluar rumah, connect-lah sama sebanyak mungkin manusia yang ada di sekelilingmu. Bergabunglah dengan mereka. Kamu masuk dalam hidup mereka. Bukan kepo ya, bukan ngurusi. Tapi urusi yang perlu. Dan kamu harus membuka diri untuk mereka masuk di hidupmu. Elisa sedang mencoba mengimport manusia ke dalam hidupnya dia yang sudah tertutup. Apalagi udah pernah trauma bergereja, trauma ini, trauma pelayanan. Elisa ingatkan, minyak berikutnya yang mengalir, itu bukan dari rumahmu, tapi ketika kamu keluar rumah, bejana mereka yang kamu adopsi, dalamnya ada minyak urapan untuk kamu, untuk bebaskan anakmu. Paham ya? Minyaknya enggak dari rumahnya, terjadi di rumahnya ketika kejadian, tapi minyak itu dari Tuhan, lewat bejana di luar. Ketika dia keluar rumah untuk dapatkan gentong itu, dia bawa masuk, itu imported blessing. Itu impor. Kejadiannya di rumah, karena mereka benefactor, mereka adalah orang-orang yang terima faedah. Tiada lain, tiada bukan, wanita ini ditolong secara mujizat, anak-anaknya tidak jadi diambil penagih hutang, dan berkat rumah tangga ini, ternyata dari guci-guci tetangga. Saya bisa bayangkan wanita ini keluar dari rumah, terpaksa. Aduh nak, dalam hati ya, mungkin anaknya nggak bisa ngerti karena masih kecil. Dalam hati tahu gini, aku nggak tanya Elisa, tanya pendeta yang lain aja lebih gampang, lebih mudah. Oh mujizat. Aku kok malas justru di otak-atik zona nyaman. Tahu gini kan enak aja langsung bim salabim, abrakadabra, muncul langsung. Kenapa kok pakai guci? Kalau dia bisa alirkan sesuatu lewat gentong itu, tak bisakah dia tumbuhkan money on a tree? Tak bisakah dia munculkan uang di atas pepohonan? Udah gitu aja tinggal saya petik. Kalau bisa tuh daunnya berubah semua jadi dolar. Kan enak, di rumah saya kan ada pohon, munculkan aja. Udah tinggal dipetik. Kalau gitu, sana enggak interaksi sama manusia. Money is easy. Tapi hati eksklusifmu dan jiwa traumamu dan juga keselfishan, keegoisanmu, maunya itu hidup sendiri, just me and my children, itu nanti tidak sembuh. Tuhan tidak masalah dengan memberkati dia keluar hutang. Tuhan mempermasalahkan karakternya yang tertutup. Get out, keluar dari rumah. Ketuk pintu tetanggamu ya, one by one. Saya cuma bisa bayangkan aja, dia ketuk yang satu, mau ndak mau kenal teman lama, berbicara. Nggak mungkin lah kalau ada orang nggak percaya, kalau saya bel rumah Anda, saya bilang, pinjem gentong boleh. Kira-kira paling tidak basa-basi pasti terjadi. Loh, untuk apa Pastor Philip? Pasti. Mau nggak mau saya cerita. Saya ini sudah anti terbuka, harus terbuka sama Anda. Misalnya, aduh ini banyak orang jadi ngurusi hidupku. Kenapa sih nggak bisa? Aku ini cuma hidup untuk diri sendiri. Apalagi tetangga yang sebelah satu, yang ini oke si Taci ini. Yang sebelah sana itu aku nggak suka. Di CG ketemu, oh, yang ini sih favoritku. Yang ini kalau bisa, aku blok dia. Ketemu lagi tapi, satu atap, bukan rumahmu, rumah Allah. Tuhan itu misterius ya, kenapa dia bekerja gitu? I don't know. Sungguhan. Anda tidak bisa lari dari panggilan. Anda harus konfrontasi your fear, rasa takutmu. Dan Tuhan tidak mau Anda hidup egois. Karena itu ada satu titik Tuhan akan menolak visimu. Kalau visimu itu tidak berkenaan dengan kerajaan Allah yang lebih besar. Tuhan pasti akan tolak. Saya bukan orang yang terus cerewet ngomong soal visi. Karena saya tahu itu menyembuhkan. Makanya saya akan beri ke jemaat. Kalau saya jahat, saya kasih Anda permen. Permen itu enak loh. Coba kasih anak-anak permen sebanyak mungkin. Semakin Anda kasih mereka manis-manis, semakin sugar rush. Tidak sugar rush. Manis itu minuman tertentu saya tidak bisa sebut mereknya. Tapi kalau Anda minum itu, Anda semakin haus. Meskipun sesaat Anda lega,
rasanya legawa. Tapi setelah itu Anda kecanduan, mau lagi. Satu kaleng lagi. Karena itu membuat Anda jadi adiktif. Jadi kepingin lagi. Kalau saya jahat, saya kasih Anda manis-manis. Anda akan addicted to me. Anda akan kecanduan sama saya, tapi Anda akan rusak. Tapi karena saya mau jadi orang tua rohani yang baik, saya kasih Anda brokoli. Anak saya dulu kecilnya lihat, apa ini? Pohon ya? Bahasa Yunaninya brongkol itu loh. Nah saya kasih Anda bayam. Daging juga kasih. Tapi saya nggak ambil. Nggak kasih lemaknya. Saya kasih proteinnya. Saya kasih ikan. Ya. Saya kasih ikan. Ikan itu perlu. Zaman dulu papa mama, om tante kalau tanya, oh ya makan, minum apapun. Ikannya apa hari ini? Nggak ngerti ya, lauknya apa itu bahasa dulu itu ikannya apa. Jadi semua orang makan ikan. Ya, ikannya apa? Oh ikannya hari ini, ikannya ini. Saya kasih Anda ikan. So saya tahu ini menyembuhkan. I know this makes us sane. Ini membuat kita waras. Sesungguhnya hari ini, kalau sampai Tuhan cabut ini dari hidup saya yang gak waras dulu. Saya masih ingat zaman itu. Waktu saya disembuhkan Tuhan. Saya ini stres berat waktu saya umur 16. Sampai satu titik di ujung-ujung sebelum saya kelepasan. Saya itu tidak bisa lihat wajah saya sendiri di cermin. Kacaunya saya sebagai anak muda dulu. Tuhan selamatkan saya itu dari bunuh diri. Umur 18 tahun. Anda mungkin tidak tahu cerita pastormu. Makanya rambut saya awut-awutan. Please jangan lihat foto saya di umur-umur itu. Saya nggak bisa sisiran. Karena saya nggak bisa lihat wajah saya sendiri. Begitu hancurnya iblis menghancurkan gambar diriku. Sampai kalau saya lihat itu, saya lihat seperti saya melihat binatang-binatang buas. Ini kejadian sungguhan. Dan Tuhan lepaskan saya. Apa yang membuat saya hari pertama langsung waras, Tuhan berkata, I will use you. Aku akan memakai, I will use you. Dengan itu saya hidup 33 tahun. Bukan dalam kewarasan saja, tapi dalam kemuliaan. Doa berikutnya doa paling berkuasa di dunia adalah ini. 3 kata. Selamatkan aku Tuhan. Salvation, the greatest. Keselamatan terbesar. Doa kedua yang paling dahsyat, yang membuat semua setan takut. Berkati aku, gak dahsyat sama sekali. Soalnya berhala juga terima doa gitu. Pesugihan namanya. Use me Lord. Pakai aku Tuhan. Itu doa membuat semua neraka lari jauh. Dan mengundang seluruh malaikat Allah. Kalau saya tidak ajarkan ini, saya jahat. Ya. Makanya gereja ini bukan untuk semua orang. Welcome semua orang, tidak semua orang. Gereja mula-mula itu disegani oleh semua. Mereka disegani oleh semua, ditakuti oleh banyak orang. Banyak orang tidak berani bergabung. Coba baca Kisah Para Rasul. Namun jumlah mereka tiap hari, bukan tiap bulan, bukan tiap minggu. Ditambahkan orang-orang yang bertobat. Aneh. Orang takut gabung, malah gabung. Karena ini bukan gereja untuk semua orang. Ini gereja untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengiring Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mintalah bencana dari luar daripada segala tetanggamu. Mau tidak mau dia open up. Dan mau tidak mau, misalnya saya nggak perlu kasih dramanya. Saya bisa bayangkan aja, gini aja lah, masuk dalam imajinasi saya. Kalau dia datang ke rumah ketika tetangganya gegeran suami istri gimana? Ting nong. Kalau yang buka pintu, kalau gegeran dia pasti udah. Next door aja, rumah berikutnya. Nggak mau ngurusin. Tapi kalau gucinya nggak cukup, dia pikir ini nggak cukup. Orang itu kalau desperado nggak tahu malu. Pasti dibel juga. Coba kalau orang mau pinjam uang, nggak peduli sana tidur kan. Nggak peduli sana ibadah kan. Tapi kalau dia tahu dia butuh, dia pasti bel. Tapi misalnya dia lewatkan pintu, nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak rame dari luar. Tapi ketika di bel pintunya, buka, matanya sudah bengkak. Masa Anda tega berkata, Ci, pinjam gentong. Coba imagine deh, kalau baca Alkitab ini jangan asal-asalan. Kira-kira gimana? Pasti kalau sesama wanita, kenapa Ci? Pastilah.
Itulah saya kagumi perempuan daripada laki-laki. Laki-laki individualis, lulu gua. Bahkan kalau kita rangkulan kok bisa. Perempuan ke WC aja bareng yuk. Setia kawan itunya luar biasa kalau wanita. Itu kita harus belajar. Bayangin kalau ting dong. Terus habis itu meler semua. Bengkak lagi ada KDART. Kekerasan dalam rumah tangga. Kira-kira punya gentong ekstra enggak aja lagi. Midon juga boleh deh. Nggak tahu midon ya, nggak apa-apa yang anak. Nggak tahu gentong untuk pipis itu loh. Pasti, kenapa sih konseling terjadi? Kadang-kadang kita yang dilayani open up dulu. Kenapa gentong? Karena sini fine thank you. Ngomong-ngomong, oh gitu. Oh oke, kita doakan ya Ci, supaya nanti Taci ini, gentong ini yang bisa kami bantu. Tapi Taci supaya nanti dari sini akan keluar airnya. Dia berkata, nggak apa-apa, nanti gentong ini aku kembalikan. Bahkan penuh minyaknya untuk Anda. Oh nggak usah lah Ci, kalau saya membantu itu saya tanpa pamrih. Nggak apa-apa, saya tidak pernah pinjam-pinjam orang. Saya ini justru anti orang. Tapi saya itu sombong sekali dulu, saya itu eksklusif sekali. Tapi Taci pinjamkan ini, gentong ini nggak dipakai toh Ci? Nggak. Nanti besok saya kembalikan ya, setelah saya ketemu Bapak Elisa, saya kembalikan. Oke, nggak apa-apa, kamu pinjam aja. Tapi sebelum pergi ya, tetangganya didoakan. Karena dia lebih beriman, lebih rohani. Di CG kan kita ketemu gitu. Di ministry kan juga gitu. Selalu ada yang lebih rohani, ada yang kalah rohani. Selalu gitu. Nanti kalau yang kalah rohani sama Anda, ya itu tadi yang bejut-bejut tadi itu. Lalu ketika datang, lu kenapa sih? Lalu akhirnya gak jadi pinjem gentong. Ngobrol sama temenmu itu. Lu kok suamimu gitu? Aduh Ci, suamiku tuh mati. Kamu masih punya suami asal dia gak pukul kamu. Doakan aja supaya dia berubah. Udahlah jangan kontok-kontokan perkara yang gitu. Udahlah. Anda tidak jadi janda itu sudah bahagia. Ayolah, rujukan kembali Ki. Maunya aku dapat uang untuk tutup hutang. Semua untuk keluargaku supaya anak aku gak diambil penagih hutang. Ujung-ujungnya doakan, layani tetangga. Yang kita hindari selama-lamanya dalam hidup kita. Mau ndak mau nggak bisa pilih-pilih. Siapapun yang buka pintu yang perlu kau layani. Dalam ministry kan gitu, dalam CG juga. Ya layanilah, doakan dalam nama Yesus. Doakan. Selama ini aku cuman fanatik sama darah dagingku. Kamu itu bukan darah daging saya. Tapi sekarang saya harus adopsi. Saya harus empati dengan problem Anda. Konseling terjadi, saya doakan. Coba bayangkan sampai lupa anaknya di luar kedinginan. Mama, sudah belum mama? Oh, terakhir setelah didoakan, tetangga Anda diberkati lewat kesaksian Anda. Tetangga Anda merasa hidupnya susah, ketika ketemu Anda merasa, aku bukan yang paling susah. Lalu Anda menguatkan tetangga Anda, setelah selesai itu, baru dia ingat, oh iya ya, datang ke sini kan tujuannya mau pinjam Gucci. Ci, punya gentong nggak? Bayangkan. Kan Elisa bilang dengan jelas, kamu keluar ya. Dan ke tetanggamu jangan terlalu sedikit ya. Sisir semuanya, jangan pilih-pilih. Saya rasa dia ngerti kok. Dia pulang ke rumah gak nangis lagi. Dia hanya berkata, aku sembuh Tuhan, aku waras. Dia sampai ke rumah itu ngomong sama anaknya. Ini Gucci yang kosong taruh sana. Mama sudah tidak meragukan lagi. Imanku dulu itu untuk berkatku, makanya susah. Mesti harus iman-imani. Tapi sekarang aku punya tujuan. Aku ngerti hati dan pikiran Tuhanku. Terima kasih Pastor Elisa. Sekarang aku paham. Nah, beber itu semuanya Gucci-nya. Karena mama waktu dapat minyak ini, mama mau kembalikan ke tante ke tante itu. Mama mau balikan karena yang situ juga kesusahan ekonomi. Saya mau bagikan, saya mau kasih ini nanti dengan minyaknya. Sekaligus ngapain kosong? Kalau penuh kita tuang, kita jual. Kita punya allowance, diberi kesempatan untuk meminjam ini 1 minggu. Nanti hari ke-8 kita kembalikan. Waktu kita kembaliin, mama tetap minta air terakhir, minyak terakhir mengalir adalah untuk tetangga saya. Kalau Anda baca, ada 1 titik air, minyaknya berhenti ngalir. Tadi yang kita baca ayat berapa? Saya rasa minyak terakhir mengalir itu untuk tetangganya. Nggak mungkin dia balikin cuman Gucci gitu, kosongan, ompongan. Malulah dia. Dan itu juga bukan cara kerja Allah. Allah kalau memberkati seseorang memulihkan, itu nggak sampai dia, itu sampai titik 0 lagi. Allah kalau memulihkan hidupmu itu sampai Anda jadi berkat buat orang lain. Allah kalau memulihkan Anda itu, saya buktikan Mazmur 23. Kalau Tuhan urapi seseorang,
pialaku penuh melimpah. Itu tumpah seperti orang kalau menikah itu loh, tumpahkan champagne-nya, minumannya. Itu sampai tumpah ke gelas-gelas bawah. Tuhan itu kalau mau benar-benar memberi makan satu anak kecil, 5 roti 2 ikan, itu sekalian 5.000. Makan buffet penuh. That's not my God. Meskipun tidak ditulis di Alkitab, imajinasi jalan. Menurut saya tidak mengubah makna firman ini, malah membuat indah. Guci terakhir dibalikin satu-satu ke sana. Udah jangan berantem kok sama istrinya. Ini loh, semoga ini membantu di masa ekonomi ini. Wow, suddenly a victim, seorang korban. Jadi seorang juru selamat dengan J huruf kecil, Tuhan yang J huruf besar. Tiba-tiba seorang yang victim, yatim piatu, hatinya maksudnya, berubah menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dari korban, dia berubah menjadi lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah suruh kita jadi pemenang. Tuhan suruh kita lebih dari pemenang. Lebihnya untuk siapa? Saya ngerti sekarang. Ia terus menuang sampai satu titik cukup untuk kami. Kami hidup dari lebihnya. Guci kembali. Kan disuruh pinjam kan? Mintalah itu bejana. You borrow from them. Pasti dikembaliin. Saya yakin itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, keluar dari goamu. Urapanmu tidak ada di hidupmu. Hey, sorry to say. Hey, urapanmu berikutnya akan menolongmu, yang mengangkatmu. Itu tidak ada di hidupmu. Sorry ya, tidak ada di hidup. Itu ada di tetanggamu. Ketika kau menolong dan ditolong mereka. Itu ada di tetanggamu. Makanya menurut saya, bukan CG yang butuh kita. Kita yang butuh CG. Karena kalau tanpa itu, gereja kita hanya konserto. Cuma di depan saja. Tapi CG membuat kita berinteraksi seperti istri Nabi ini dengan tetangganya. Disitulah kita bisa amalkan kasih dari dekat. Peluru minyak ini bukan misail jauh. Pelurunya ini peluru dekat kepada tetanggamu. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda. Kalau Anda hari ini belum ikut pelayanan, terlibat yuk. Ada banyak lowongan pelayanan di gereja kita. Bukan kita adakan supaya ada-adaan. Kita adakan memang kebutuhan karena kita mau melayani lebih banyak lagi jiwa-jiwa kemudian hari. Yang percaya katakan amin. Dan yang belum bergabung dengan CG, saya dorong Anda, ayo keluar dari rumahmu. Ada minyak yang baru. Katakan kanan kirinya, keluar dari rumahmu, ada minyak baru. Tak lama lalu ada satu jemaat yang tidak mau keluar rumah, akhirnya jadi menurun memorinya alias pikun. Badannya juga sakit-sakitan, susah jalan. Saya ketemu dengan keluarganya, anggota keluarganya. Lalu di video, saya videokan dan beritahu, ayo Pak, keluar rumah. Keluar rumah. Karena sudah tidak mau ketemu orang, tidak mau keluar rumah. Tidak apa-apa pensiun. Tapi kalau pensiun itu membuatmu menutup diri. Pensiun itu bisa dari posisi. Tetapi tidak boleh dari interaksi. Hidup itu tetap harus bersinggungan dengan tetangga. Dan jangan bersinggungan dengan tetangga dalam arti dalam kuasa gelap, tetapi di dalam Tuhan. Dan setelah saya ngomong gitu, saya dapat kabar indah sekali dari anaknya. Papa udah keluar rumah, kasih foto, ngobrol-ngobrol. Ada banyak orang itu akan sembuh sendiri kalau keluar rumah. Anda cari bolak-balik kasur, ranjang, lemari, gak ketemu urapan berikutnya untuk dirimu. Urapan berikutnya dalam hidup Anda itu gak ada di rumahmu. Urapan berikutnya di dalam hidupmu itu akan ada dari bejana-bejana tetangga yang kau isi, yang kau penuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara.